Oke, mari kita bedah sebuah misteri yang lagi terjadi di Melawi, Kalimantan Barat. Ceritanya, bahan bakar minyak atau BBM tiba-tiba aja lenyap. Dan gak ada yang tahu pasti ini BBM-nya lari kemana. Nah, kita akan coba telusuri bareng-bareng soal krisis ini. Coba deh bayangin pemandangannya. Ini bukan lagi soal nggak nyaman ya, ini udah kayak melumpuhkan aktivitas. Orang-orang yang harusnya kerja, cari nafkah, malah terjebak berjam-jam cuma buat ngisi bensin. Kekacauan dan rasa putus asa di lapangan itu, wah kerasa banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Satu pertanyaan simpel, tapi jawabannya ternyata rumit banget dan bisa membuka banyak hal soal sistem kita ini sebenarnya berfungsi atau jangan-jangan justru nggak berfungsi sama sekali. Jadi, ada dua kemungkinan besar di balik krisis ini. Apa benar pasokannya emang macet karena masalah logistik yang wajar? Atau ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih disengaja? Yuk kita bedah satu-satu kedua teori ini. Dampaknya, wah langsung terasa sama masyarakat. Begitu pasokan resmi hilang, kekosongan itu langsung ada yang isi. Harga di tingkat eceran langsung meroket. Spekulan mulai main, dan ya pasar gelap jadi subur. Ini semacam ekonomi darurat yang lahir dari krisis. Di sini kita bisa lihat ada dua narasi yang kayaknya saling bertabrakan. Di satu sisi ada penjelasan resmi, distribusi tersendat. Kedengarannya teknis, wajar-wajar aja. Tapi di sisi lain ada kecurigaan publik, dugaan kebocoran. Nah ini nunjukin adanya unsur kesengajaan, penyimpangan, bahkan mungkin permainan kotor. Oke, sekarang kita coba fokus dulu ke narasi yang resmi. Pihak berwenang kan punya penjelasan soal krisis ini. Tapi seperti yang bakal kita lihat, penjelasan ini justru malah bikin makin banyak pertanyaan. Dan ini dia jawabannya. Alasan klasik yang selalu aja muncul tiap kali krisis kayak gini terjadi. Sungai surut, jadi kapal tanker pengangkut BBM terhambat. Kedengarannya sih masuk akal ya, namanya juga alam, nggak bisa dilawan. Tapi apa iya sesederhana itu? Ini kan langsung bikin kita mikir ya. Di wilayah seluas Kalimantan, masa iya sih kita cuma ngandelin satu jalur distribusi yang gampang banget terpengaruh sama musim? Ketergantungan total sama sungai kayaknya beresiko banget nih. Dan tentu aja, ini pertanyaan lanjutannya. Kalau jalur sungai lagi bermasalah, kenapa nggak jalur daratnya aja yang dimaksimalkan? Harusnya kan jalan darat itu jadi alternatif utama, bukan cuma sekedar rencana cadangan. Apa sih yang bikin susah? Poin paling krusialnya sebetulnya ini, kalau masalah sungai surut ini kejadiannya berulang tiap tahun, harusnya udah ada dong rencana mitigasi yang matang. Mana rencana daruratnya? Kenapa tiap tahun kita seolah-olah kaget lagi sama masalah yang persis sama? Kutipan ini kayaknya pas banget buat merangkum semua rasa frustrasi itu. Ini udah bukan lagi soal bencana alam. Ini udah mulai kelihatan kayak kegagalan sistemik dalam merencanakan dan mengantisipasi. Kalau terus-terusan nyalahin alam, itu kayak lari dari tanggung jawab. Masalah ini efeknya lebih dari sekedar antrian panjang di SPBU loh. Dampaknya ini bisa jadi ancaman yang jauh lebih besar buat seluruh perekonomian di wilayah ini. Dan parahnya ya, timingnya itu loh, nggak bisa lebih jelek lagi. Sebentar lagi kita akan menghadapi dua momen besar yang pasti bikin aktivitas ekonomi dan kebutuhan transportasi naik drastis, Ramadan dan perayaan Imlek. Krisis yang ada sekarang ini bisa meledak jadi bencana ekonomi pas permintaan lagi puncak-puncaknya. Jadi, ini dia pertaruhan yang sesungguhnya. Tanpa ada jaminan pasokan energi, semua roda ekonomi di Melawi terancam berhenti total. Ini bukan lagi sekedar krisis BBM, ini udah jadi ancaman kelumpuhan ekonomi yang ada di depan mata. Nah, di tengah semua ketidakpastian dan alasan yang itu-itu aja, ada satu tuntutan yang makin kencang dari masyarakat. Mereka udah nggak butuh janji atau penjelasan normatif lagi, tapi sesuatu yang lebih mendasar. Rakyat menuntut transparansi, mereka mau tahu angka yang sebenarnya. Stoknya ada berapa sih? Apa kuota dari pusat emang kurang? Atau, dan ini pertanyaan paling penting, apa jangan-jangan ada minyak yang bocor di tengah jalan? Cuma data yang bisa buka kebenarannya. Tuntutan ini jelas harus diikuti sama tindakan yang nyata dan cepat. Pertama, perketat pengawasan di semua jalur distribusi buat nutup celah kebocoran. Kedua, ya kirim pasokan darurat untuk atasi krisis sekarang. Dan ketiga, ini yang paling penting buat jangka panjang, realisasikan jalur darat sebagai solusi permanen, jangan cuma jadi wacana. Pada akhirnya, kita harus ingat, ini bukan cuma soal angka atau logistik. Buat warga Melawi, ini soal kelangsungan hidup mereka. Ini soal hak dasar mereka sebagai warga negara buat dapat akses energi dengan harga yang terjangkau.
Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Krisis BBM di Melawi ini kan semacam studi kasus ya. Kalau komoditas sepenting minyak aja bisa menguap tanpa penjelasan yang memuaskan, ini kan jadi pertanyaan besar soal akuntabilitas dan tata kelola. Kalau masalah mendasar ini nggak pernah diselesaikan, besok-besok apalagi yang bisa hilang?